Rencana renovasi lapangan Karebosi Makassar menimbulkan pro dan kontra. Pengungsi Gunung Kelut di Kediri, Jawa Timur kembali ke rumah meski status gunung masih dalam keadaan awas. Selamat petang saudara, ikuti pula berita tentang demonstrasi dalam Hari Anti Kemiskinan Dunia yang diperingati pada hari ini, serta pantauan langsung arus balik yang mulai padat. Saya Aryo Ardi akan terus bersama Anda dalam Liputan 6 Petang. Saudara, memperingati Hari Anti Kemiskinan Sedunia, ratusan orang miskin di berbagai wilayah di tanah air melakukan demonstrasi. Di Padang, Sumatera Barat, warga berunjuk rasa ke kediaman Wali Kota Padang menuntut pengentasan kemiskinan. Demonstrasi juga berlangsung di Palembang dan juga Mataram. Ratusan orang miskin yang berasal dari Rumah Zakat Cabang Padang mendatangi rumah dinas Wali Kota Padang. Mereka meminta Wali Kota serius menangani kemiskinan. Sayangnya unjuk rasa itu tidak mendapat tanggapan dari Wali Kota Padang. Mereka kemudian melanjutkan aksinya di kantor Balai Kota. Di Palembang, Sumatera Selatan, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sriwijaya serta elemen Rumah Zakat Palembang juga menggelar aksi demo memperingati Hari Anti Kemiskinan Sedunia. Mereka menyuarakan agar kemiskinan dan kelaparan di Indonesia segera diberantas, pendidikan dasar diwujudkan untuk semua, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan serta kualitas kesehatan ibu dan anak harus ditingkatkan. Penandatanganan spanduk sepanjang 1000 meter di Jalan Udayana Mataram, Nusa Tenggara Barat, berkaitan pula dengan peringatan Hari Anti Kemiskinan Sedunia. Setelah spanduk tersebut ditandatangani, mereka akan menyampaikannya kepada Ketua DPRD NTB sebagai bentuk protes karena pemerintah setempat tidak mampu menanggulangi kemiskinan yang saat ini jumlahnya mencapai 30% dari sekitar 4 juta penduduk. Padahal mereka berada di daerah yang secara ekonomis dinilai cukup potensial. Di Jakarta, puluhan warga yang tinggal di kolong jalan layang atau flyover kehilangan tempat berteduhnya setelah Pemda Jakarta Timur menggusur hunian liar. Siang tadi, puluhan hunian liar di kawasan Kampung Melayu, Jakarta Timur dibongkar oleh petugas Satpol PP Jakarta Timur. Ratusan orang yang tinggal di kolong jalan layang atau flyover selama bertahun-tahun tidak punya pilihan kecuali pasrah. Menurut warga, mereka silih berganti bermukim secara ilegal sejak 20 tahun yang lalu. 3 upaya penggusuran sebelumnya dan beberapa banjir besar tidak membuat mereka pindah. Baru penggusuran kali ini membuat warga berkemas meski tanpa drama pembongkaran paksa dan uang kerohiman. Warga yang umumnya bekerja sebagai pemulung dan pekerja di sektor informal lainnya ini masih belum tahu akan tinggal di mana. Ratusan anggota Ormas Pemuda dan warga Kota Makassar bentrok dengan sekelompok massa lainnya yang terlibat dalam kontroversi renovasi lapangan Karebosi. Aparat kepolisian setempat bisa meredam bentrokan sehingga tidak meluas. Bentrokan antara dua kelompok massa yang menolak dan mendukung renovasi lapangan Karebosi berawal dari aksi unjuk rasa yang dilakukan warga bersama anggota Ormas Pemuda di lokasi lapangan Karebosi Makassar. Pengunjuk rasa sempat merubuhkan pagar di pinggiran lapangan serta melempari para pekerja dan merusak sejumlah fasilitas proyek revitalisasi. Saat warga menuju rumah jabatan Wali Kota Makassar, dihadang massa pendukung renovasi, kemudian terjadilah saling lempar batu. Berbuntut saling kejar, namun berhasil diatasi aparat kepolisian setempat. Penolakan warga terhadap renovasi lapangan Karebosi ini karena dianggap bertujuan komersial. Di antaranya akan dibangun sebuah mal dan lapangan parkir di bawah tanah. Padahal lapangan Karebosi selain dinilai keramat, juga memiliki nilai sejarah yang tinggi. Wali Kota Makassar Ilham Arif Sirayudin menegaskan renovasi lapangan Karebosi tidak akan merubah fungsi lapangan tersebut. Bahkan akan lebih dipercantik dengan dilengkapi berbagai fasilitas. Kita datang di situ menolak Karebosi. Saudara, Gunung Kelut di Kediri, Jawa Timur masih dalam status awas. Artinya, ancaman letusan dapat terjadi setiap saat. Meskipun demikian, warga yang sempat diungsikan siang tadi telah kembali ke rumah mereka karena selain merasa situasi masih cukup aman, selama berada di tempat pengungsian mereka merasa ditelantarkan. Setelah sempat dievakuasi, warga 6 desa di Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri,
sejak Rabu pagi akhirnya nekat pulang ke rumah. Salah satu alasan tidak betahnya mereka di pengungsian karena merasa terlantar atau tidak mendapat jatah makan. Warga juga terpaksa harus pulang karena banyak hewan peliharaan yang ditinggalkan. Susah, Pak. Nggak layak, Pak. Orang belum dapat makan tuh. Anak-anak sama lapar. Gubernur Jawa Timur Imam Utomo saat mengunjungi warga di pengungsian membantah pengungsi tidak diberi makan. Yang benar, petugas terlambat memberikan sarapan pagi. Para pengungsian itu. Setengah 7, planning tap setengah 7 dibaca. Kelaparan, belum sarapan. Setengah 7 siapa yang sarapan? Pak sendiri juga belum makan. Mengantisipasi kelut sewaktu-waktu meletus, Badan Koordinasi Nasional sudah menyiapkan ribuan masker dan obat-obatan. Warga diminta tidak khawatir di pengungsian. Nah, soal permakanan dari stok itu cukup, obat-obatan cukup, dan di setiap kabupaten itu disediakan beras sebanyak 100 ton. Kemudian di provinsi 200 ton. Sewaktu-waktu ini bisa ditambah. Penetapan status awas sejak kemarin didasarkan aktivitas Gunung Kelut yang masih tinggi. Berdasarkan data pos pemantauan, sejak dini hari hingga pukul 6 pagi terjadi 50 gempa vulkanik. Dan suhu danau air kawah mencapai 37,7 derajat Celcius. Tim Liputan SCTV melaporkan.